Selamat pagi Bapak Ibu anak-anak semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali seluruh aktivitas kita di usbu yang akan kita jalani ini, marilah kita semua akan sama-sama ada di dalam proses bina keluarga dengan pemberitaan firman yang akan disampaikan. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita semua sesuai dengan kalender Lembaga Pembinaan Jemaat, terambil dari kitab Roma pasal 10 pada ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian: sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak Ibu, anak-anak dan semua keluarga seluruh umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi telah kita dengar, dia memberi beberapa hal yang perlu kita meresponsnya dalam hari-hari hidup yang kita jalani, khusus dalam usbu yang akan kita masuki ini. Dan firman ini berorientasi pada apa yang ditentukan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat dengan tema mingguannya adalah menghargai dan menerima perbedaan. Oleh karena itu, hal yang pertama yang mesti kita sadari dan mengerti bahwa bukankah dalam kehidupan ini kita butuh kenyamanan, kita butuh kedamaian, kita butuh keutuhan hidup, baik dalam persekutuan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Dan oleh karena itu, pertanyaan yang sangat sederhana adalah apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita laksanakan? Jawabannya juga sangat sederhana, yaitu hindarilah dan atau bebaskanlah diri dari sikap egoisme atau egosentris atau segala sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Sebab sikap egoisme ini adalah sikap yang tidak menghargai orang lain, sikap yang tidak menghormati orang lain, sikap yang penuh dengan keangkuhan diri sendiri. Dan oleh karena itu, sikap ini dia mendatangkan perilaku-perilaku hidup yang selalu berporos pada diri sendiri. Akibatnya selalu menjustifikasi diri sebagai kebenaran yang mutlak dan orang lain tidak diperhitungkan. Ini yang selalu membawa ketidaknyamanan dalam hidup bersama, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup berjemaat. Oleh karena itu, kita mesti membebaskan diri dari sikap-sikap seperti yang dikatakan tadi. Supaya apa? Supaya ada keutuhan, ada sikap yang saling membangun, saling menghidupkan, dan saling mempersatukan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam lingkup di mana kita berada, dalam kehidupan bergereja maupun juga dalam kehidupan berjemaat. Sehingga di dalam kehidupan itulah kita semua saling menghargai, kita semua saling menghormati. Menghormati satu dengan kelebihan dan kekurangannya, menghormati yang satu dengan semua yang ada pada mereka, supaya sikap saling menghormati dan saling menghargai ini dia membawa pada kehidupan yang selalu berpengharapan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hal lain juga yang menghindari
terhindar dari seluruh keberadaan kita adalah sikap-sikap diskriminatif, mendominasi semua hal dalam berbagai hal. Dalam kehidupan bergereja, bahkan bermasyarakat pun demikian. Sikap egosentris ini selalu mempulakan hidup yang berporos pada diri sendiri, sehingga terkadang-kala mengklaim atau menjustifikasi kebenaran dari sisi apa yang dimilikinya, dan orang lain selalu salah dalam segala hal. Padahal sesungguhnya dalam keperbedaan itu kita tidak bisa saling mempersalahkan satu dengan yang lain dan menjustifikasi kebenaran diri dan orang lain itu adalah salah. Hal inilah yang sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, sebagaimana yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma. Karena itu Paulus mau katakan kepada mereka bahwa untuk menjaga keutuhan hidup orang percaya, untuk menjaga persekutuan di kalangan orang-orang percaya, termasuk juga dalam kehidupan orang-orang di Roma, maka jangan ada perbedaan menjustifikasi antara orang Yunani dan orang Yahudi. Ingat, baik orang Yunani maupun orang Yahudi, bagi Paulus mereka itu adalah satu, dan satu itu adalah ciptaan Tuhan. Karena itu sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memahami bahwa kita semua ini adalah sama. Yang sama itu adalah segambar dan serupa. Sehingga dalam keutuhan hidup sebagai orang-orang percaya, kita juga akan menjadi berkat dalam menciptakan keutuhan hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, dan hidup bernegara. Oleh karena itu, dengan firman Tuhan yang telah kita dengar ini, maka saya mau mengajak kita semua bahwa yang pertama, marilah dalam keluarga kita saling menghargai dan saling menghormati. Bebaskanlah diri daripada sikap-sikap yang hanya memusatkan pada diri sendiri. Bebaskanlah diri dari egosentris, egoisme. Bebaskanlah diri dari cara-cara itu, maka keutuhan itu tercipta. Sebab kalau tidak, bisa akan selalu terjadi keluarga-keluarga tidak pernah rasa aman, rasa nyaman. Suami sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri. Dan karena itu bisa kemungkinan besar terjadilah perceraian. Proses-proses broken home dalam rumah tangga, perceraian yang terjadi di mana-mana dalam kalangan kita orang Kristen karena faktor egoisme. Waktu yang tidak menghargai satu dengan yang lain. Suami tidak saling menghargai, tidak menghargai istri, dan istri juga tidak menghargai suami, maka terjadinya ketidaknyamanan itu. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak semua, bahwa kita ada dalam kehidupan keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara, juga dalam keutuhan hidup bergereja. Hal yang sangat dibutuhkan adalah kita tidak perlu menjustifikasi kebenaran mutlak dari apa yang kita yakini atau dari apa yang kita percaya. Apa yang kita yakini dan apa yang kita percaya untuk memperkuat diri kita dalam iman, dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita mesti memandang bahwa di samping kita, samping kiri kita, samping kanan kita ada orang lain. Orang lain yang membutuhkan kebersamaan, orang lain yang membutuhkan saling percaya diri, orang lain yang membutuhkan keutuhan hidup bersama. Sehingga dengan demikian, dalam kebersamaan itu jangan ada diskriminasi di antara kita. Jangan kita berpikir bahwa dia orang Yunani, dia orang Yahudi, tetapi kita berpikir bahwa kita ini adalah satu ciptaan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu itu yang menghadirkan kita di tengah kehidupan ini supaya kita saling menghidupkan, saling membangun, saling mempersatukan dalam keutuhan hidup bersama di tengah kehidupan bergereja, berjemaat, tetapi juga di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Semoga firman ini memperkuat kita
untuk kita saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan berkati kita. Shalom.